Ya, kita lagi di Audax, Jakarta. Kali ini gua menangkap Bapak Pendekar Kapak Pasien ODGJ. pasien ODGJ yang kemarin baru keluyuran di Sambung Sunda. Sekarang kita coba lihat. Oh, gue pikir yang ini. Sama ya? Sama. Makanya kok bersih amat sepeda lu. Ini punya Bapak Kos. Oh, Bapak Kos. Ya, coba diangkut sepedanya. Kita pindah kemana nih yang enak nih? Ini sepeda yang dipakai sama Bapak Rofik. Wah, lihat tuh. Perlengkapan tempurnya mah. Lihat nih, top to back-nya. Lihat. Bisa dibeli di mana ini? Nggak banyak ya pakai. Iya. Kalau yang takut nanjak bisa beli ini. Bisa beli ini supaya berani di jalan lah. Iya. Woi. Siapa nih? Penisar. Cepet amat ya, ejakulasi Iya, dini nih. bayar sampai jam 12 kok. Jam Iya. segini udah finish, rugi. Udah apa? ejakulasi aja. Iya, waduh. Yaudah, kita cari tempat mana yang agak adem nih. Gue takut hitam. Panas semua di sini. Ya udah, Iya, gini aja dekat sini deh. Kita geser ke. Kita membajak finish. Ya nanti kalau finisher mau foto kita pindah deh. Ya udah. Gini aja dah, biar gak ganggu. Ya, oke. Coba diceritakan Bapak Rofik, ini sepeda. Ceritain sepedanya dari kapan, barang sepedanya dari mana, gitu. Pakai sepeda ini mulai dari bulan September. September Jadi tahun? ada yang mensupport. Tahun berapa nih? Apanya? Marinya apa makainya? Makainya? Makainya September 2025, masih setengah tahunan lah. Oh, baru dong? Baru. Tapi udah disiksa. Iya, kayaknya udah panjang banget perjalanan nih sepeda. Lumayan lah. Diceritakan sepedanya dari tahun 25, dari siapa, sampai kapan? Udah Ada kemana yang mensupport. Ya, orang Jakarta juga suruh pakai sepeda ini. Kemudian juga udah melanglang buana ya, mulai dari Audax, kemudian berani nanjak. Audax berapa nih? Ini mulai pakai ini Audax kapan? Audax 400 Bali. Terus? Ya 400 Bali, 600 Jogja, kemudian 1000 Jakarta, 500 Jakarta, dan lain-lain. Kemudian berani nanjak, berarti mulai dari yang Bandung, Bali, sama kemarin kan tes foto yang Garut. Terus terakhir Sambung Sunda, 1500. Sambung Sunda juga pakai ban ini 700 kali 45. Ini kalau mobil udah jebol ini kali. Udah berapa kilo tuh? Udah ada 10.000 kali ya? 15 lebih sih. 15.000 terakhir ya hitung ya? Belum dihitung, tapi yang jelas 15.000 lebih. Belumnya non-event. Ya itu termasuk down event lah, sekitar 15.000. 15.000 dalam waktu? 6 bulanan lah kan, Tapi lah. 15.000 dalam waktu 6 bulan. Kalau mobil udah dijual, Bo. Ya kan masih lecet pemakaian lah. 15.000 dalam waktu 6 bulan. Oke. Yang udah diganti apa aja dari 15.000? Paling bottom bracket, bearingnya. Jebol. Ya. Enggak, itu diganti karena jebol apa diganti Jebol. karena supaya nyaman? Coba bisa di close up Om. Ini bagian cover depannya Siber. Oh, Tapi Ciber. depannya aja ya, dalamnya udah steel bearing. Oh, iya. Ciber. Ini berarti susu Seramik. beruang nih. Ya, tapi tinggal covernya aja. Tinggal covernya aja. Dalamnya udah dalamnya bearing. mah steel bearing harga 30 ribuan. Enakan mana? Hampir sama sih karena kan mainnya ultra kita kan. Iya. Apa ceramic bearing enak, tapi kan kalau udah durasi panjang, fisik capek juga kurang maksimal dia kan. Terus Jadi- maintenance-nya juga lebih. Jadi kesimpulan 6 bulan 15.000 memutuskan menggunakan steel bearing. Gara-gara ceramicnya juga udah jebol. Jebolnya juga di eventnya Om Ale tuh, waktu berenanjak Bandung. Hari pertama malam harinya, waktu mau ke CP2 kan, suaranya kok udah kasar, berat. Pas dicek udah, ya untung bisa bertahan sampai finish. Oke, pertanyaannya, Ciber sama steel bearing yang sekarang dipakai, mana yang udah lebih jauh? Ini kita ada penisar nih. Siber sih. Ciber masih lebih jauh. Siber. Udah berapa kilo kira-kira? Dipakai udah 10 ribuan waktu itu. Berarti ini steel bearing baru 5.000. Ya. Enakan Ini pun mana? juga udah jebol, udah oblak lagi nih. Berarti bisa dibilang enakan Ciber dong. Ya dengan harga segitu enak steel lah. Enak steel ya. Kalau jebol kan secara agak bingung. efisiensi steel. Ya. Secara pemakaian enakan mana? Ya kalau performa jelas Ciber. ceramik lah, tapi kan
perawatannya yang ribet. Terus kalau sampai rusak, kalau kembali ke siber, waktunya juga terbatas. Waktu selalu menentukan semua. Iya. Oke, keenakannya Siber apa? Ini tanpa sponsor ya, jujur Ya, aja. ya jelas loncernya lah. Lebih loncer ya. Ya, Oke. ya karena kembali lagi ada harga, ada kualitas. Ya. Apalagi yang udah diganti? Ya paling ban sih ya. Ban. Cuma kalau untuk Ultra mulai dari Audang 400 pakai yang 45, yang ini. Tapi memang sudah mulai agak menipis. Tapi kalau untuk brand nanjak kemarin pakai yang 34, 34. Ya. Oke. Lebih sering pakai ban apa? 45. 45. Kenapa? Lebih enak sih. Terus dilihatnya juga lebih keren. Lebih maco gitu ya. Iyalah. Terus kemarin waktu Sambung Sunda juga masih aman kan. Terus Audax 1000 juga pakai ini. Itu ban udah robek-robek ya? Belum ya? Ya udah tipis lah. Kena ranjau-ranjau. Udah berapa kilo ini kira-kira ban? 10.000 lebih. 10.000 rata-rata ya? Iya. Pergantian rata-rata di 10.000 ya? Iya, ini kan udah aku balik. Jadi ini sebelumnya ban belakang. Oh. Aku punya di depan. Ini juga sudah Ngaruh mulai ya? tipis. Ngaruh? Ya karena yang belakang udah tipis. Jadi Oke, biar berarti ban aja belakang lebih cepat tipis dibandingkan ban depan. Ya. Karena bobot lebih di belakang ya. ya powernya di situ. Oke. Biasanya itu ban belakang udah ganti 2 atau 3 kali, depan masih sekali. Biasanya ganti ban itu setiap berapa? Biasanya sekitar di atas 5.000 tuh sudah harus ngecek. Karena cek. pasti sudah agak tipis. Ini kan masih agak bertahan karena dibalik. Yang awalnya Ini di belakang. pakainya Kenda ya. Ya, Ada ban yang kira-kira menurut Bapak Kapak Geni GRX ini yang lebih enak apa? banyak sih. Ini juga harganya cuma 130 ribuan. 130.000 berarti untuk Ultra kan lu nggak harus ngomong ban yang mahal-mahal ya sebenarnya. Ya, ban mahal mungkin kembali ke masalah performa kan. Semakin ringan tarikannya, hemat tenaga. Tapi kembali lagi sih, kalau dalam sepeda kan, Apa-apa Pan, tenang aja San. kalau dalam sepeda apa, manusia juga lebih dominan kan. Beda dengan kayak sepeda motor. Dengan cc sekian, spek sekian, oke kenceng. Kalau sepeda kan antara pengendara sama sepedanya saling berkaitan. Ini kan bannya ban pacul ya. Iya. Kenapa milihnya ban pacul? Sebelumnya nyoba ban mulus enggak? Waktu yang 34 ban mulus sih. Tapi pakai ini pertimbangannya juga kan waktu Audax 1000 Jakarta juga aman, finish under. Karena jalanannya rata-rata mix road ya. Iya. Ya. Oke, ban udah ganti, udah diputer. Sekarang apa lagi yang udah diganti? Itu ban dalam naruhnya di situ lucu juga ya. Ya, Tuh, ban dalam taruhnya di situ. Jadi kalau salah memanfaatkan ngambil space-space minumnya yang ban. ada. Ini Ya. pakainya Kenda loh. Ini bannya juga daily kan, Daily, Swallow. Swallow. Iya, jadi pakai ban begini pun Ya menyesuaikan dengan waktu ya. waktu, semua Iya, waktu. menyesuaikan dengan waktu. Oke, apalagi yang udah dioprek? Banyak sih. Kemudian sprocket ini waktu berani nanjak Bali awalnya 42 jadi 46. Sekarang 46. Ya mulai dari Bali tuh. Tapi ternyata masih gak kepake ya, masih berat ternyata Bali. Bangke emang. Nggak kepake apa butuh 50? Iya sih. Mikirnya Ini- kan waktu lihat Bandung 42 masih oke, baru hancur hari terakhir. Bali hari pertama udah hancur. Karena capek kali. Iya. Oke, GRX pakai ini apa? Sprocketnya apa mereknya? SLX SLX. punya MTB. Udah ganti berapa kali? Belum? Ya ganti ini karena memang biar agak ringan. Ternyata Biar masih ukuran berat. aja ya. Kalau udah gradien di atas 15 atau 20 masih berat ternyata. Iya. Depan GRX. GRX berapa nih? 42 yang depan. 42. Single chainring ya. Ya, Single depannya single ya. siap. Udah paling pas tuh. Masih kurang sih. Sebenarnya yang paling bener sprocket belakang harus yang 50 ya. 50 ya, ketemu Jadi 50. kan kayak 42 aja kalau flat masih keteteran. Kalau di downgrade jadi 40, nanjaknya agak mana? enak. Mau kemana sih? Kalau apa di downgrade 40 mungkin nanjaknya lebih enak cranknya. Tapi Tapi waktu flat flatnya kan babak belur. Iya, ini aja babak belur. Karena 42. Iya, ini berarti 42 belakang 42 ada 1:1 ya. 46. Oh, 46 Ya. udah 0,8 ya. Ya ini aja kalau main kecepatan 40 up, Udah 42 nggak ngejar sama ya? 11 RPM bisa tembus 100 lebih. Udah ketinggian ya. Iya. Terus apa lagi?
Apa paling ya bare tape lah, lumrah lah kalau bare tape lah ya. Ya, bare tape mah apapun bisa lah ya, nggak Iya. terlalu ini. Ya ada sih. Disc brake biasa ya. Biasalah bawaannya GRX, iSteed. Semua nih settingannya GRX ya. Ya. Sepeda Marin. Sama brake pad udah diganti depan belakang. Depan ya pasti sering ganti lah ya Ya. brake pad ya. Ini Marin apa nih? Ini Casio 2. Ini Casio do. Enak nggak? Kalau yang ngejar performa kurang maksimal karena dia menang di nyaman tapi kurang agresif. Kenapa? Apanya yang bikin dia kurang agresif? Memang dari geometri, kedua ketika pakai ban gede berarti kan otomatis chainstay agak panjang. Itu kan Iya. cenderung lebih jinak. Jadi kalau berbicara kenyamanan sangat nyaman, tapi Sangat kalau nyaman. berbicara performa kurang. Performa tuh sampai sejauh apa? Ya maksudnya bagi orang-orang yang pinginnya lebih ngebut, kayak Ya. ini waktu nanjak kan condong kan- kurang responsif. Tapi Kalau kan nanjak. sebenarnya kalau lu ODGJ mah mana ngebut-ngebut. Ya Coba kan- top speed lu main di berapa paling? Paling 35 udah di Iya. luar kebut-kebutan ya, di luar lu ngejar kayak kemarin Bali ngejar Kori ya. Iya. Paling kan 30-35 karena lu kan saving energi kan. Kalau kebanyakan ya pasti 25 lah, kadang 20, Nah, iya makanya. 25. Berarti kan lu nggak butuh performa kan, lebih butuh Iya. kenyamanan ya. Ya kan itu tadi bagi orang yang fokusnya ke performa kurang direkomendasikan. Tapi kalau fokusnya ke kenyamanan, masuk ini apalagi kromoli kan. Iya. Nah, sekarang coba dijelaskan. Ya, Sebelumnya lu pakai apa? Pernah pakai steel nggak? dulu awal-awal juga steel. Nah, Lumrahnya bedanya apa? Chromoli sama steel. pertama lebih ringan sih ya. Chromoli lebih ringan Iya, ya, karena pasti. kan di era 80, 90 era balap jadul pasti kalau yang merek-merek bagus kan pakai kromoli toh, ada yang umum, ada yang apa kayak Columbus, Tange, macam-macam lah. Kalau yang steel itu kan biasanya untuk sepeda-sepeda murah karena harga lebih terjangkau. Secara kenyamanan beda jauh. Hampir sama sih. Hampir sama, bedanya hanya di ringan. Dari Ringan sama kekakuannya kan kromoli ada beberapa level. Iya. Oke, coba dijelaskan nih. Ini kalau udah keluyuran 15.000 dalam 6 bulan mah ban peot dikit mah berasa ya. Iya. Udah tidur sama sepeda soalnya. Coba biasanya enak. Oke, sekarang ini deh dibalik deh. Ya, Enaknya pakai Marin Casio 2 nih apa? itu tadi. Dia karena fokusnya ke kenyamanan jadi feel-nya lebih enak digoesin. Untuk jarak jauh enak, tapi kalau kembali lagi kan orang ultra pun ada dua kan. Ada yang main performa kenceng-kencengan, ada yang santai. Kalau Ya. santai masih masuk, kalau kenceng-kencengan kurang. Karena geometrinya memang bukan geometri untuk race. Geometrinya memang bukan buat race. Ya, fokus di endurance. Ya kayak tagline-nya juga sih, made for fun. Iya. Made for fun Not ya. made for fast. Nah, perlengkapan wajib apa nih yang biasanya ini kadang kan sepeda wheelset apa sih biasa ya? Ini bawa Rapid ya, bawaan full chrome. Ya Oh, full bawaan. chrome, bawaan ya. Waktu dikasih udah kayak gini lah udah. Iya, iya, iya. Oke, perlengkapan standar apa yang biasa lu bawa? Ya pasti ban cadangan ini bisa 2, bisa 3. Kalau di sini kan ada 2. Terus kalau toolkit, wah ini lupa aku ada apa enggak ya? Nah ini Toolkit, lampu senter. depan, lampu belakang, kemudian cuma udah bisa-bisa ya ini ada toolkit. Kemudian kayak aku bawa nah ini obat. pusaka. Wah ada keris nih. Apa itu? Ini gergaji besi, jadi fungsinya untuk nambal ban. Oh iya ya, buat supaya dia nempel ya. Ya. Kemudian ini pads-nya untuk tambalan. Kuat nggak pakai patch gitu? Kuat sih. Emang ini tekanan berapa? Untuk lemnya. Tekanan berapa? Karena ini gravel tekanan antara 60 40 ya? sampai 60. Iya 40-60 lah ya. Ini kalau mau dibongkar silakan, yang jelas ini total depan belakang bocornya ada 9. Kalau nggak 9 8 ya. Jadi antara 44 atau 45. Dan kemarin waktu sambung Sunda itu kan bocornya 2 kali, depan sekali, belakang sekali. Jadi kalau ada yang mau bongkar silakan nanti. Jadi lebih suka tambal pakai patch ya? Karena momen bocornya waktu di checkpoint. Oh, Ya udah, dan ranjaunya itu bukan ranjau kaca yang yang robek. robek ya. Jadi sabut rem apa kayak sabut bus, Iya, sabut biasanya kawat. kayak kawat Iya satu kan titik gitu cuma ya. titik kan. Jadi ya udah ditembel aja.
aman ya? Aman. Ya karena tekanannya lebih rendah. Ya, kalau tekanan 100 mah nggak kuat ya. Susah. Kayak ban ukuran 700 kali 25 atau 23 itu susah. Susah, ya kecuali main di 80-60 ya. Ya. 25 pun bisa, tapi ngakali biasanya ban dalam lebih gede. Jadi ban luar pakai 25, ban dalamnya pakai ukuran untuk 30. Itu kan tidak begitu melar. Jadi kalau bocor kemudian ditambal, Ya. cenderung lebih aman. Ya. Nah, itu wejangan dari pendekar kapak GRX Bapak Rofik yang udah muter 15.000 dalam waktu 6 bulan. Coba nanya, siapa yang naik mobil 15.000 dalam 6 bulan? Ayo, kalau bukan akap ya. Ini dealer juga nggak mau nih. Mana? Yuk, mari. Siap. Ya mungkin ekspedisi lah. Antara gokar sama ekspedisi. Gokar sama ekspedisi, dahsyat ya. Lu pulang ke rumah tuh berapa kali setahun sih? Berarti ya awal ke Jakarta kan pertengahan Desember, baru pulang itu baru nyampe rumah itu tanggal lupa ya, 16 apa 17 Februari, yang jelas sehari sebelum puasa. Habis itu pertengahan April kan ke Bali. Ke Bali ya. Habis dari Bali kan nggak pulang itu. Nggak pulang. Ini udah pulang belum? Belum ya? Kemarin Lewat doang ya? jadi seminggu sebelum Madiun pulang. Kemudian hari Kamisnya berangkat untuk Audak Madiun. Minggu malam pulang, kemudian Kamis malam berangkat lagi ke Malang untuk event Panwon. Untuk apa? Krunya Bentang Jawa kan di Temanggung. Habis dari situ nggak pulang udah wes. Kongedan nih, Ki. Jadi balik ke Jogja mau pulang juga nanggung kan, karena seminggu setelah Panwon ada Sambung Sunda. Iya. Sama halnya kayak event Audak, mau pulang juga nanggung. Seminggu setelah Sambung Sunda ada Audak, jadi sekalian bantu-bantu di sinilah jadi volunteer. Ya, ya. Ini sepeda kuat aja nemenin ya. Dikuat-kuatin kayaknya sih. Nggak ada problem-problem major ya selama sepeda ini di sini ya. Sejauh ini masih aman. Kalau pakai kromoli relatif lebih aman dari crack Iya. ya. Tahan ini ya. Tahan. Ini wheelsetnya apa? Besi, aluminium ya? Alu ya? Aluminium Kalau full Ultra frame mah Rapid. dengan alu ya. Rapid 3 kalau nggak salah. Ya Rapid Trail 3. Ini kayaknya nggak terlalu banyak maintenance juga sepedanya ya. Iya sih. Terus Rantai udah pernah ganti? Hmm? Rantai? Rantai sekali ganti. Ya nanti pulang kayaknya ganti. Iya, 10.000 ganti lah ya. Iya, cuma memang karena udah basic bisa bongkar sama servis, jadi ya maintenance sendiri. Jadi udah tahu kapan harus ganti. Kemudian karena bisa maintenance sendiri pasti ya lebih hemat waktu lah ya. Ya, waktu itu Nah, selalu lebih penting. hemat. Oke, Bapak Rofik, terima kasih atas sharing buat sepedanya. Siap. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol. Gue sebenarnya pengen ngobrol sama Rofik itu soal perjalanan dari waktu ke waktunya Rofik sih. Cuman kayaknya butuh waktu agak panjang ya. Ya besok minggu mungkin bisa lah ya. Iya, Kan minggu nanti- Audak atau La Sande Ride kan cuma Iya. 50 kilo. Minggu Nanti- bisa. Atau mungkin kalau Om Heru jadi kesini biar lebih ramai juga Iya. besok. Kita kan ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Betul. Gue pengen mendengar cerita perjalanan Bapak Rofik selama berjalan sendiri dari. Gue mesti lihat Strava-nya dulu sih biar bisa lihat mana yang kita mau obrolin. Siap, Bapak Rofik. Baiklah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat menjelajah Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Mari. Thank you. Hai.